Karena mantan kafir itu adalah orang yang mendapatkan hidayah Allah. Maka saya katakan alhamdulillah. Karena mantan kafir itu adalah orang yang mendapatkan hidayah Allah. Maka saya katakan alhamdulillah. Siko. Biasanya ibu-ibu menjelang maghrib itu kan? Betul kan? Saya pagi jam 9 juga ada? Nah tuh, malah saya baru ngerti. Pengalaman saya kurang lebih 2 minggu yang lalu, ada ibu-ibu majelis taklim yang mengantar saya pulang. Dia mengusulkan, "Ustadzah, kami sholat maghrib di ustadzah aja ya." Saya katakan alhamdulillah begitu. Saya senang sekali malah kalau ibu berkenan untuk menemani saya berbuka puasa. Dan kemudian naik karena ruangan saya di atas. Setelah itu ternyata ibu-ibu tadi menyatakan, "Ustadzah boleh dong sambil nonton TV?" Ya boleh aja, rupanya jadi rupanya dia nggak mau ketinggalan. Kalau dia tidak maghrib di tempat saya, kan maghribnya di jalan, maka ketinggalan Betty Rafia. Mama, saya baru ngerti juga, saya baru tahu bahwa ternyata menurut ibu-ibu tadi, "Ustadzah, Betty Rafia sekarang cantik loh, nggak seperti dulu," katanya. Betul, Bu? Rupanya ibu-ibu juga banyak nih yang nonton Betty Rafia. Sebenarnya yang nonton Betty Rafia itu khusus ibu-ibu atau bapak-bapaknya juga? Termasuk bapaknya ya. Luar biasa. Nah, itulah contohnya. Saya masuk biara menjadi seorang biarawati dan saya katakan alhamdulillah. Kenapa? Karena justru di biaralah untuk pertama kali saya berkenalan dengan Islam. Tepatnya, dari semua mereka yang masuk biara itu hanya ada 2 orang saja. Satu adalah diri saya dan seorang teman lagi, yang kami berdua ini diberi tugas khusus, yaitu untuk kuliah di biara dan sekaligus untuk kuliah di Institut Filsafat Teologi, yang di dalam agama Katolik disebut Seminari Agung, yaitu pendidikan akhir pastor. Sampai pada klimaksnya, saya bertanya kepada seorang dosen sejarah gereja. Saya katakan, "Pater, menurut semua literatur yang saya pelajari dan kuliah yang saya terima, ternyata Yesus yang oleh umat Islam disebut Nabi Isa alaihissalam, ternyata Yesus itu baru menjabat sebagai seorang Tuhan, diberi jabatan Tuhan. Peristiwa itu terjadi tahun 325 Masehi. Jadi sebelum tahun 325 Masehi, Yesus belum jadi Tuhan. Yang melantik Yesus jadi Tuhan adalah seorang kaisar Romawi namanya Konstantin. Dan pelantikannya terjadi di sebuah kota yang namanya Nizea. Maka disebut konsili. Konsili ini dalam bahasa Latin Romawi artinya adalah konferensi, atau bahasa lain muktamar. Jadi muktamar tapi bukan untuk memilih ketua partai atau memilih ketua ormas, tapi untuk melantik Tuhan. Maka disebut Konsili Nizea tahun 325 Masehi. Ini adalah saat pertama kalinya Nabi Isa alaihissalam mereka sebut dengan istilah Tuhan. Terus saya tanyakan pada dosen saya, apa benar sejarahnya seperti itu? Dia bilang benar. Dia tanya kenapa? Maka saya jawab, kalau demikian kesimpulan saya, Yesus itu bukan Tuhan, tapi manusia yang dipertuhankan oleh manusia. Dan penuhanan ini tidak sah. Nah, sayangnya sampai hari ini 95% umat Israel nggak ngerti sejarah gereja mereka. Pikir mereka Yesus itu sejak lahir namanya Yesus. Ya bukan.
Pikir mereka Yesus itu sejak dulu adalah nama Tuhan. Tuhan namanya Yesus. Salah. Nah, kenapa kristenisasi dan pemurtadan di tanah air kita sekarang marak sekali? Ibu pernah baca kan di Sabili, kemudian di Republika, bagaimana umat kita termasuk yang dari Gorontalo disekap, dikristenkan, bagaimana ustadz-ustadz di Padang 40 orang katanya sudah menjadi penginjil dan sebagainya. Nah, kalau kita kemudian mempertanyakan mengapa sampai hal itu terjadi dan di Indonesia ini marak dengan pemurtadan dan kristenisasi, maka jawabannya orang Kristen nggak ngerti sejarah gereja, sehingga mereka pun banyak yang ngotot, tong kosong nyaring bunyinya. Sedangkan sayangnya kita umat Islam juga nggak ngerti. Itu sedikit prolog dari saya, sehingga dengan pengalaman hidup itulah saya menjadi sangat paham bagaimana visi misi Kristen dan bagaimana strategi mereka. Apalagi ditambah dengan pengalaman ketika saya masih remaja dulu, saya masuk organisasi di gereja yang namanya Legio Maria. Legio ini dari kata legion, itu sebelum saya masuk biara. Legio Maria, legio dari kata legion, legion adalah tentara atau serdadu Maria. Visi dan misinya adalah untuk mencari domba tersesat. Jadi maaf, ya Bu, betul, termasuk diri saya dan ibu-ibu seluruhnya ini termasuk domba tersesat. Dan inilah yang dijadikan sebagai target untuk dikristenkan. Nah, itulah ibu-ibu yang harus kita pahami. Jadi visi misi Legio Maria mencari domba tersesat. Kurang lebih 5-6 bulan yang lalu, saya terkejut di berbagai media di ibu kota disampaikan berita Gus Dur di Manado menjadi anggota kehormatan Legium Christum. Pada waktu itu insya Allah dari ibu-ibu tidak banyak yang berkomentar karena nggak ngerti. Tapi sekarang sudah tahu apa itu Legium Christum, ya barulah ada komentar. Jadi Legium Christum berarti menjadi serdadunya Yesus Kristus. Nah, itu yang terjadi. Itu sebagai selingan saja. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, kalau kita ini memandang bahwa peristiwa banjir yang melanda Jakarta kemarin adalah peristiwa yang mensengsarakan, sesungguhnya saat ini telah ada bahaya yang 10 kali lebih besar daripada banjir, dan bahaya itu sudah berada tanda kutip di depan pintu rumah kita dan kita masih dalam keadaan tertidur lelap. Bahaya apa yang saya gambarkan seperti itu? Bahaya ini berawal dari sebuah disertasi yang disampaikan oleh seorang profesor politik Amerika dari Harvard University. Namanya adalah Samuel Huntington. Dia mengatakan dalam disertasinya, setelah perang dingin antara Rusia dan Amerika selesai dengan kemenangan di pihak Amerika, maka musuh Amerika berikutnya adalah Islam dan Konfusian. Sejak itulah pemerintahan Clinton pun sudah mencari di mana basis Islam dan di mana basis Konfusian. Dan mereka mendapatkan basis Islam itu di Indonesia dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia. Maka mereka membuat kebijakan kalau demikian Indonesia tidak boleh menjadi negara yang kuat. Kenapa? Kalau Indonesia menjadi negara yang kuat, Indonesia akan membahayakan kepentingan Amerika. Untuk menyusun strategi pengamanan kepada Amerika, maka mereka membuat 3 strategi. Yang pertama yaitu strategi di bidang ekonomi, kedua strategi di bidang budaya, dan ketiga strategi di bidang agama.
Strategi di bidang ekonomi, insya Allah ibu-ibu sudah demikian kenal dengan seorang Yahudi yang namanya George Soros. George Soros ini diberi waktu, ternyata dalam waktu yang relatif sangat singkat dia berhasil ngerjain tanah air kita dan seluruh negara Asia, sehingga dalam waktu 1 bulan pun perekonomian seluruh Asia itu hancur terpuruk, termasuk mata uang rupiah mereka dan rupiah kita, dan ekonomi kita sampai hari ini hancur. Namun negara tetangga kita perekonomiannya sudah mulai pulih kembali, sehingga hal ini mengundang tanya para ekonom kita, mengapa Indonesia demikian dan apa bedanya antara kita dengan negara tetangga. Ternyata para pengamat ada yang mengatakan hal ini disebabkan karena pemerintah kita saat itu berbeda sikap dengan pemerintah Asia yang lain. Mereka menolak pinjaman IMF, sedangkan Indonesia justru mengemis kepada IMF. Dan sejak IMF masuk, kata mereka, maka IMF itu sudah berhasil membuat angka pengangguran di atas 70 juta, investor asing yang lari 76%, sumber daya alam kita nyaris tergadaikan seluruhnya kepada pihak asing. Bahkan sejak kita masuk dalam krisis ekonomi, mereka pengusaha-pengusaha besar di barat sudah mempunyai peta tanah air kita yang dilengkapi dengan di mana letak sumber daya alam kita, BUMN kita, dan itu harga jualnya berapa. Jadi mereka tuh tinggal main pilih, saya mau invest yang ini, kamu invest yang itu, jangan yang ini bagian saya, itu bagian kamu. Sehingga para pengamat lebih lanjut mengatakan, kalau keadaan ini tidak berubah, maka 2005 nanti TKI dan TKW tidak perlu diekspor ke luar negeri. Mereka cukup aja nunggu nongkrong di tanah air, menunggu majikan-majikan masuk dari luar. Jadi saat itu akan terjadi suatu perubahan. Bangsa kita tidak lagi menjadi tuan di negeri sendiri, tapi kita akan menjadi bangsa buruh dan majikan kita adalah orang-orang asing. Kalau ibu-ibu mengamati kantor-kantor di sepanjang Sudirman dan Tamrin, coba ibu amati berapa persen yang masih menjadi milik nasional. Mayoritas sepanjang Sudirman dan Tamrin itu sudah menjadi milik asing. Demikian pula kebijakan IMF dengan pemerintah kita, hutang-hutang swasta diambil alih menjadi hutang pemerintah. Artinya apa? Setiap warga negara Republik Indonesia termasuk bayi yang baru lahir, dia menangis dengan tangisan pertama suatu penolakan, mengapa saya sudah mempunyai hutang 7,5 juta rupiah per jiwa. Nah, ibu-ibu, singkat kata, maka mereka sudah, strategi mereka di bidang ekonomi ternyata sudah berhasil ngerjain bangsa kita. Ini mereka yang pertama berhasil. Kedua kita telaah, yaitu strategi di bidang budaya. Untuk mencapai global itu, maka mereka menggunakan instrumen yang namanya 3F, yaitu yang disebut Fun, Food, and Fashion. Fun, Food, Fashion. Fun yaitu hiburan, food makanan, fashion pakaian. Karena kita sudah masuk dalam tahun 2002, dalam pertengahan tahun 2002, coba kita analisis sampai di mana keberhasilan mereka. Yang pertama, yaitu di bidang food. Coba kita amati mulai generasi muda kita, pemuda-pemuda kita. Ketika mereka itu malam minggu, mereka kemudian haus, ingin minum teh. Coba kira-kira mana alternatif yang mereka pilih? Ada dua, masuk ke kafe atau masuk ke warung. Mana kira-kira yang dipilih? Kafe.
Mereka masuk kafe, maaf, walaupun hanya pesan teh 2 cangkir, tapi teh 2 cangkir itu ternyata baru selesai mereka nikmati, mereka baru keluar dari kafe setelah 3 jam. Kenapa? Karena mereka merasa kerasan dengan tempat, dengan situasi di kafe, dengan musiknya yang khas, dan mereka merasa di kafe mereka enjoy. Dan mereka keluar dari kafe dengan langkah gontai sambil melihat ke kiri dan ke kanan dengan harapan semakin banyak orang lihat saya akan semakin bangga. Kalaupun ada wartawan yang meliput, saya akan bangga dengan menyatakan, nih gue anak gaul, dengan masuk kafe. Lain halnya apabila pemuda kita dia tertinggal dompetnya di rumah, dia masuk ke warung untuk minum teh. Maka dia masuk ke warung dengan tidak kerasan, hanya bertahan paling lama setengah jam. Kalau keluar dari kafe, maaf, dengan tengok kiri kanan supaya semakin banyak orang lihat, dia semakin bangga. Maka dia keluar dari warung, tengok kiri kanan dengan harapan jangan sampai ada orang lihat saya, apalagi pacar saya, jangan sampai tahu kalau gue nih anak warungan. Gengsi mereka. Begitu juga kalau ibu-ibu amati, ketika mereka itu keliling ke mall, seringkali mereka keliling mall sambil nenteng minuman. Coba diamati minuman apa yang mereka bawa keliling mall dan mereka bangga sekali dengan minuman itu. Kira-kira minuman apa? Apa mungkin misalnya minuman khas Indonesia, yaitu misalnya saja es kelapa muda? Nggak mungkin. Bajigur kali? Ibu pernah nonton generasi muda kita bawa bajigur keliling mall? Cincau keliling mall? Nggak mungkin. Tidak mungkin mereka melakukan itu. Kenapa? Tidak gengsi, malah malu-maluin gitu. Malu-maluin bajigur, cincau kok dibawa keliling. Coba kalau kita sebut saja merek apa misalnya, ya, Coca-Cola, Green Sand, Champagne, dan yang lain-lain. Jadi apa kesimpulannya? Mereka bangga dengan produk barat, dan segala sesuatu yang dari barat itu mereka anggap yang paling baik, yang paling bergengsi. Maaf, kita jangan ngoreksi anak muda saja, coba kita koreksi juga, maaf, diri kita sendiri. Sebagian daripada kita kaum ibu, mohon maaf, juga sudah terpengaruh budaya ini. Maaf, tentunya bukan ibu-ibu Majelis Taklim Namira, tapi yang di sono tuh. Ibu-ibu muda kita yang di sono tuh sekarang sudah berganti menu. 5 tahun yang lalu, kalau kita bersilaturahmi ke rumah seorang teman yang dari Sumatera Selatan, dia akan demikian bangga kalau bisa menyajikan makanan khas Sumatera Selatan. Pempek. Ketika ngeluarin pempek ceritanya panjang. Oh, ini pempek nggak ada seperti ini di Jakarta. Ini adanya dari Palembang. Saya baru dapat kiriman tadi pagi dari Palembang. Ketika kita masuk ke Jawa Timur, orang Surabaya akan demikian senangnya kalau dia bisa menyajikan rujak cingur. Bangga dia. Keluar dari Surabaya, ada sebuah kota kecil, walaupun kecil, tapi si Doarjo ini, dia akan bangga sekali dengan yang namanya Kupang. Dia bercerita seluruh Indonesia yang punya Kupang cuman Sidoarjo. Presiden pertama sampai keempat makan Kupang semua di sini katanya. Masuk kemudian kita ke Jawa Tengah. Orang Jogja merasa belum jadi Jogja kalau dia belum ngeluarin gudeg. Masuk ke Jawa Barat, orang Bandung Mojang Priangan akan ngeluarin peyem. Sampai kita ke Betawi, orang Betawi ngeluarin apa? Nasi uduk. Ibu-ibu, itu 5 tahun yang lalu masih terjadi. Sekarang semua itu sudah hilang. Ibu-ibu muda kita demikian gengsi
Maaf, yang tubuhnya itu 1,7 itu sampai melar jadi 2,7. Demikian bangga kalau dia bisa menyajikan spaghetti, burger, pizza, dan semua makanan-makanan barat. Tapi coba kita amati ibu-ibu kita yang ganti menu. Tidak sampai 24 jam mereka yang ganti menu tadi, mereka akan kembali cari nasi. Dan setelah ketemu nasi, mereka akan mengatakan puas deh. Walaupun 1 sendok, pokoknya nasi masuk, perut kita tenang katanya. Dan coba ibu amati, ketika sudah 24 jam nggak ketemu nasi, dia pilih nasi. Dan setelah itu apa? Coba ibu hidangkan, ada steak, ada juga ikan asin, ada lalapan. Kira-kira yang dipilih yang mana? Ikan asin sama lalap, bukan steaknya lagi yang dipilih. Jadi ternyata apa? Ibu-ibu muda kita itu ganti menu bukan karena selera, bukan karena kebutuhan, tapi karena apa? Gengsi.